Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa kerusakan itu umumnya terjadi karena buruknya tata kelola, bukan karena minimnya sumber daya. Saat engkau menyelamatkan bangsa Mesir dari kekeringan, tak ada sumber daya baru yang engkau hasilkan, tapi engkau mampu melakukan terobosan tata kelola yang baru terhadap sumber daya yang lama. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa dunia ini sejatinya adalah perang yang berkecamuk antara kebenaran dan kebatilan yang tak akan pernah usai sampai tiba hari kiamat. Pasukan peranglah yang selalu berganti. Konflikmu dengan istri menteri adalah konflik kesucian diri dan nafsu sepanjang masa. Sedang konflikmu dengan saudara-saudaramu adalah konflik cinta dan benci sepanjang waktu. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar membuat rencana dan mengatur strategi. Manusia tidak akan mencapai tujuannya tanpa rencana dan strategi. Untuk menghadapi musim kering, ada rencana dan strateginya. Untuk membuat saudaramu Bunyamin tetap tinggal bersamamu di Mesir, ada rencana dan strateginya. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa untuk menghadapi pertempuran, Allah selalu memilih senjata yang tak pernah terlintas di benak siapapun. Allah sanggup mengirim malaikat untuk menghancurkan dinding penjara dan mengeluarkanmu. Tapi yang dikirimnya kepada sang raja adalah mimpi. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa jabatan itu adalah tanggung jawab, bukan kehormatan. Engkau tidak meminta perbendaharaan atau anggaran negara Mesir untuk dimiliki, tapi untuk dibagi. Andai engkau tahu ada yang lebih mampu darimu, engkau tak akan meminta tanggung jawab itu. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa cinta itu memiliki aroma yang tidak dimengerti kecuali oleh para pecinta. Itu sebabnya ayahmu bisa mencium aromamu sebelum bajumu tiba di tangannya. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa berbuat adil di antara para anak adalah sebuah keharusan. Kadang orang tua menanamkan benih cemburu antar anak tanpa mereka sadari. Dan takdir Allah bahwa ayahmu lebih mencintaimu dari saudara-saudaramu adalah fakta yang mengajarkan kita untuk lebih hati-hati saat mencintai salah satu anak lebih dari yang lain, agar menyimpan rasa itu di dalam hati dan tidak menampakkannya di sikap dan tingkah laku kita. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar untuk tidak mengadukan keluh dan sedihku kecuali kepada Allah saja. Manusia itu hanya dua, pencinta dan pembenci. Pencinta akan sedih dan pembenci akan gembira. Keduanya tidak memiliki kuasa apapun terhadap urusan sedihku. Lalu, mengapa tidak aku adukan keluhku kepada Zat yang dalam kuasanya ada keputusan terhadap semua urusan? Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar untuk mengabaikan sesuatu demi menjaga keakraban, dan bertindak seakan tidak mengerti demi menjaga hubungan. Engkau telah menyembunyikan kejengkelan dalam hatimu, padahal engkau bisa saja tidak melakukannya. Tapi orang terhormat itu mengabaikan.
Ada pepatah Arab, pemimpin suatu kaum adalah yang bertindak seakan tidak tahu. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa orang mulia itu memaafkan saat mampu membalas. Memaafkan itu suatu kehormatan. Pemberi maaf tidak akan mengecewakan orang yang datang mengakui kesalahannya. Walaupun mereka bersekongkol untuk membunuhmu, engkau berkata, "Nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati." Setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Karena keluhuran budimu, tak kau sematkan kepada mereka kejahatan yang pernah mereka lakukan terhadapmu.